Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sanjay sing nanti tak kasih opening ini. Openingnya biasanya marahin guyu, katanya banyak yang kangen opening Sanjay channel. Nah, nanti saya kasih. Oke. Kembali lagi bersama saya, di mana saya mau ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Dani. Siapakah sosok Mas Dani ini? Jadi saya jelaskan sedikit. Mas Dani ini adalah bisa dibilang lekat dengan saya, dimana saya kemanapun pergi beliau ikut, dan ini bisa ditanyakan alasannya kenapa, bisa dijawab langsung sama Mas Dani nanti, dan saya akan jelaskan. Di sini kita di rumah herbal. Untuk sementara ini rumah herbal masih belum ada tamu ya Mas ya. Dan saya Mas Dani Mas Re stay di rumah herbal 24 jam kalau nggak explore. Misalnya selain explore, saya paling sehari-harinya di rumah di herbal sini. Dan dari pagi ini kok kayaknya Ada tamu. tanda-tandanya nggak ada tamu ya. Karpet dilipat, terus pintu depan itu masih tutupan. Dan ini jujur saja saya baru bangun juga ini. Jam 12:30. Setengah dua itu kalau kita itu jam setengah 7. Setengah 2 itu kalau bagi kita setengah 7 pagi ya Mas ya. Karena kita tidurnya ya startnya dari jam 9 pagi. Nah, bisa kita tanya profil lengkap tentang Mas Dani. Mas Dani bisa dijelaskan, perkenalkan diri, dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari saya, mungkin bisa dijawab. Mungkin kalau pengenalan udah pada tahu ya. Apa? Udah pada tahu kali ya. Belum. Ya sebagian. Perkenalan dulu. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman udah pada tahu nama aku juga, terus profil saya juga sedikit mungkin udah pada tahu, tapi nggak apa-apa ya Mas. Kenalan lah ya. Perkenalan. Oke. Nama aku Dani. Dani aja itu. Lah, singkatan apa Mas? Itu ada filosofi juga katanya. Oh, ada filosofi? Iya. Di akta itu berarti tulisannya Dani. Iya. Udah gitu. Dulu emang sempat ada kepanjangannya Mas. Mm-hmm. Tapi kalau orang Jawa kan katanya mungkin kepanjangan nama jadi nggak kuat atau gampang sakit atau gimana. Iya. Terus diambil nama singkatnya aja. Oh. Sebenarnya aslinya itu dulu waktu sebelum akta ya Mas, apa gimana? Katanya orang tua juga sempat dikasih nama panjang, cuma katanya nggak kuat, sakit-sakitan gitu. Terus diambil sama Pak saudara, ya orang pintar juga sih Mas, kayak kiai gitu kan. Namanya kepanjangan mungkin nggak kuat. Kalau orang Jawa namanya nyonggo jeneng. Nyonggo jeneng. Jadi nggak kuat. Itu kalau boleh tahu dulu namanya tuh Dani siapa? Aslinya dulu itu Muhammad Dani Kurniawan Sandi Mas. Oh, Muhammad Dani Kurniawan Sandi. Nah, ini juga perdana, saya juga baru tahu ini. Baru kali ini kayak. Saya baru tahu Muhammad Dani Kurniawan Sandi. Iya. Iya. Panjang ya. Cuma karena ya orang tua dulu katanya kalau sakit-sakit kepanjangan nama ini. Iya, Panjangan itu diambil singkatnya aja. Berarti setelah ganti Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Sampai sekarang nyampe kemana-mana bisa ikut masjid. Nah, lahir di Sragen Mas. Lahir di Sragen juga. Sekarang udah punya keluarga ya? Udah, alhamdulillah. Udah. Ya, dapat istri orang Ngawi. dapat istri orang Ngawi. Nah, nanti akan kita kulik gimana dulu awal ketemunya dengan istrinya. Kita sekarang kulik dengan tema pertemuan saya dan Mas Dani dulu. Awal ketemu saya itu gimana Mas? Artinya nggak nyangka ya Mas kita bisa ketemu. Berawal dari kita latihan, nggak kenal, kita dari mana-mana juga nggak ada yang tahu. Terus begitu kita alhamdulillah latihan bareng dari nol nyampe kita diwisudakan. Disahkan ya, jadi warga PSHT ya? Di warga PSHT, nggak taunya itu kita malah kayak melebihi saudara sendiri. Iya, nah melebihi saudara kandung ya. Jadi sedikit saya ceritakan, jadi dulu awalnya itu saya ketemu Mas Dani itu di latihan PSHT. Saya awalnya juga nggak kenal Mas Dani itu siapa. Dan di latihan PSHT itu saya kan dibilang murid baru ya. Saya nggak mengikuti dari awal.
itu latihan udah Berjalan berapa kali pertemuan? Heeh. 2 apa 3 kali ya? 2 atau 3 kali pertemuan. Itu saya baru masuk ke PSHT latihan dan saya sebagai anak baru di situ. Nah, saya kan menganalisa nih, mengobservasi, memahami karakter siswa-siswa saudara-saudara yang ini tuh seperti ini. Nah, jujur saja pada waktu dulu itu Dani orang paling tak benci loh. Dani itu di mata saya tuh orang paling nggak tak sukai. Karena apa? Karakter dia sama saya. Saya tuh nggak suka kalau dengan orang berkarakter sama, tapi ujung-ujungnya pasti orang itu akan kelet sama saya. Jadi karakter dia tuh gimana sih? Kayak nggak peduli, pertama tuh nggak peduli. Yang lainnya, ayo mas C sini makan bareng, ayo mas C sini ngobrol bareng. Tapi dia tuh cuek, diem. Nanti saya, oh yang ini namanya ini orangnya begini, oh ya wis. Tak kasih suguhan cuek juga. Nah semakin kesini malah kayak karena dia kan wakil ketua itu kayak minta uang kas kan setiap seminggu sekali kan ngekas tuh. Setiap hari malam Sabtu. Malam Sabtu ya. Itu ngekas. Nah, itu kok saya tuh nggak suka sama caranya gitu. Terus ya sampai berjalan berapa bulan itu saya tetap nggak suka sama Dani itu, yang namanya Dani itu saya nggak suka. Ada momen dimana itu latihan di ranting. Mau ke ranting pertama kali Ya, ke ranting pertama kali itu latihannya kan dijadikan satu dari beberapa sub ya, satu ranting itu. Nah, pas Mas Dani datang ke sub Jati itu di tempat latihan, itu saya berada di base camp yang dulu itu ya Mas ya, base camp lama itu. Nah, dia itu tiba-tiba datang ke base camp saya, Mas masih sepi toh. Lah itu pertama kali saya berpikir dan itu, orang ini kok mau ke sini gitu, mau datang ke sini walaupun hanya sekedar tanya gitu. Sekarang kalau di logika atau analisis paling Dani itu nunggu di sub, nunggu teman-temannya. Soalnya lainnya juga pada di sub. Iya. Nah ini kok mau datang ke base camp saya gitu, sekedar nanya pun saya ambil kesimpulan, wah orang ini berarti membela-belakan datang ke base camp saya, itu berarti ada maksud ingin menjadi saudara dan lebih kenal. Akhirnya oh iya mas, sing datang baru beberapa itu, yang lain kemana? Oh nggak tahu juga, ya wes nyantai-nyantai sini sih, ngopi sih di sini. Lotes mas ya. Lotes ya pada waktu ya. Waktu itu ada lotis di base camp itu. Nah, semenjak dari situlah saya berpikir, oh dan ini berarti nih orangnya tuh sama kayak saya. Orangnya nggak minder, nggak malu, ketemu orang baru dia bisa membaur gitu, gampang membaur. Wah, dari situ. Nah, semenjak dari situ saya tuh sama Mas Dani itu kemana-mana berdua, latihan pun sebelah-sebelahan, terus makan satu piring berdua, sampai bisa dibilang sampai detik ini pun Dani itu adalah pasangan saya, tapi bukan dalam arti pacaran. Ada ya, saya melengkapi Dani dan dia melengkapi saya untuk sementara ini karena Dani juga jauh sama istrinya, saya juga belum punya istri juga. Nah, Dani itu kayak misalnya saya masih tidur tuh, dan itu udah beli rokok, dia udah bikin kopi. Nah ini teh yang bikin Dani. Saya masih tidur tadi. Gitu. Nah sampai ke sini, pas saya ke Banyumas, dan dapat info saya ke Banyumas, dia tuh kayak ada kerengket hati ingin ikut saya. Kata saya jawabnya, loh mas, saya itu ke Banyumas tuh nggak tahu loh ngapain loh. Saya tuh nggak tahu loh kerja apa loh. Kok sampean punya tetek hati untuk ikut saya? Apa nggak kasihan keluarga mas? Apa nggak menafkahi keluarga? Nggak tahu mas, panggilan hati aja. Saya pengen ikut Mas J. Oh ya wes. Ya insya Allah kalau ikut saya nggak menjanjikan sebuah rezeki besar atau bayaran gede. Otomatis Dani ikut saya kan, saya yang harus berjalan bersama Dani. Kita
makan ya makan bareng, nggak makan ya nggak makan bareng gitu. Nggak apa-apa mas itu. Nah, terus istri gimana? Alhamdulillah istri juga kerja di mana? Yayasan. Di yayasan. Dan kata saya, lah apa kamu nggak kerja mas Dani? Anu mas, saya tuh tani, saya tuh nanam sebuah tanduran atau tanaman itu apa aja mas? Melon. Pertama cabai sekali, melon 2 kali. Melon 2 kali. Alhamdulillahnya belum dikasih rezeki sama yang di atas. Alhamdulillahnya rukat semua. Alhamdulillah rugi semua ya karena beberapa faktor banyak. Hama, terus cuaca. Akhirnya melamar kerja nggak ada, hatinya terketuk untuk ikut saya, ya sudah ikut saya. Saya bilang, saya wanti-wanti, saya nggak bisa menjamin bayaranmu gede mas. Saya nggak bisa menjamin kamu mulia mas ikut saya. Nggak apa-apa mas, yang penting saya makan kamu harus makan, saya nggak makan kamu ya makan. Misalnya ada makanan satu nih, yang makan kamu aja, saya nanti gitu. Oh ya mas, nggak apa-apa mas. Ya kalau ada satu ya kita makan berdua tau mas, kata Mas Dani gitu. Oh ya wes oke lah kita jalan. Terus akhirnya saya waktu pulang ke Sragen itu Mas Dani datang ke situ menceritakan semua, kita berangkat ke Banyumas, ikut ke Banyumas. Nah, dulu ketemu sama istri itu gimana? Kemalasannya nggak anu mas. Gimana ya? Orang waktu itu aku di Bekasi, istri kan di rumah. Ya kenalnya sih udah lama sebenarnya, tahun 2010. Kenal di Indomaret kan mas. Kau kenalnya di rumah? Dia kasir aku. Nah di Indomaret itu, nama Indomaret kan dipindah-pindah kadang kan. Terakhir satu toko terakhir apa namanya berhubungan itu juga waktu itu 2010. Terus 2018 lagi dia ngubungin 8 tahun kemudian. Iya, hubungin di Bekasi, tanya gini. Udah, terus kita emang dulunya udah akrab, udah enak. Sempat sih mas dulu emang teman-teman di toko pada apa ya namanya? Judul. Nah, udah dia hubungi, pulang dari Bekasi tak berapa aku ketemu dia. Terus kita sama-sama nyaman, sama-sama enak. Aku berangkat ke Bekasi lagi, pulang 2 bulan, aku pulang lagi, bilang sama orang tuanya. Oh, wah mantap itu. Intinya, jadi nggak perlu waktu lama. Nggak perlu waktu lama. Nah, itu yang paling saya suka tuh. Kenal, merasa cocok, nggak perlu waktu lama, langsung. Itu juga sekarang sudah dikaruniai seorang anak cowok, nanti penerus yang bernama Arjuna ya, namanya Arjuna. Ini saya mau tanya, selama bersama saya itu pernah nggak mengalami kejadian-kejadian hal aneh, atau di sini atau di Sragen atau pas saya tinggal explore itu pernah nggak? Kayak gangguan-gangguan itu? Ya terserah. Atau ada barang gerak sendiri, jatuh sendiri. Seringnya gangguan itu kan mas, kamar mandi. Kamar mandi itu kenapa? Kayak ada anak kecil itu loh. Ya kadang suka mainan kayak gayung, kayak air gitu kan. Ya. Cuma karena kayak kadang cuma sekelebat kayak kelihatan kayak enggak gitu. Saya tanggap alah bolonnya masjid ngopo aku dulu. Ya kalau cuma di kamar mandi itu ada anak kecil. Anak kecil. Itu sih kalau itu mah kayak benda apa ya nggak pernah sih, paling cuma itu. Terus Mas Dani masih ingat gak sama tamu yang dari Malaysia? Oh ya. Beliau kan pernah bercerita katanya gagang pintu ini gerak-gerak sendiri. Iya. Gagang pintu ini tuh gerak-gerak sendiri. Kayak diri naik turun. Padahal di dalam nggak ada orang, di luar nggak ada orang. Nah mungkin sebagian dari saudara semua sudah mengetahui profil Mas Dani, dan inilah profil lengkapnya, bahkan sampai nama panjangnya, awal mula ketemu saya, awal mula ketemu istrinya. Beliau bisa menceritakan semua, dan ini juga nggak hanya sekali ini di depan kamera, sudah berkali-kali di channel Sanjay khususnya. Jika ada salah-salah kata Mas Dani dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu adalah hal yang tidak disengaja ataupun disengaja, karena manusia itu sejatinya mempunyai kekilafan, mempunyai kesalahan yang pastinya
manusia itu sebenarnya wadahnya salah manusia, tapi manusia itu juga diberi hati untuk memaafkan sesama, memaafkan kesalahan sesama. Jadi besarnya kesalahan manusia itu masih bisa dimaafkan sama Allah. Terus kenapa kita sebagai manusia itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesama manusia? Jadi ada sedikit cerita nih. Ada cerita entah dari mana sumbernya, saya pernah mendengar ada seorang wanita. Wanita itu seorang pelacur, mohon maaf ya. Seorang pelacur selama hidupnya itu ia menjadi pekerja seks komersil setiap malam. Bahkan satu malam itu bisa melayani beberapa laki-laki ya yang bukan suami atau pasangannya. Akan tetapi di akhir hayatnya itu beliau melihat seekor anjing yang kehausan, dimana kita tahu sendiri Islam itu melarang untuk memelihara anjing, lebih baik memelihara kucing. Tapi itu anjing yang kehausan sama wanita PSK tadi itu hanya mempunyai satu botol air. Itu pilihan ada dua. Dia juga keadaan kehausan wanita itu. Kalau saya minum, anjing ini mati. Kalau saya kasih ke anjing, saya akan mati kehausan. Akhirnya wanita itu memilih airnya itu diminumi ke anjing. Akhirnya dia kehausan, dehidrasi dan meninggal dunia. Dan Gusti Allah tahu apa yang diganjar atas perilaku akhir hayatnya si wanita itu, diberi surganya Allah. Padahal selama hidupnya dia menjadi pekerja seks komersil, yang dimana itu adalah dosa yang salah satu besar di agama kita kan. Larangan yang sudah jelas-jelas dilarang di agama maupun di negara. Itu hanya melakukan satu hal, tindakan itu bisa merubah nasib. Jadi kita ambil kesimpulannya, Allah jika menilai kesalahan manusia itu sangat tidak sebanding dengan satu kebaikan yang hanya memberi minum seekor anjing tadi. Tapi Allah memberi itu ampunan, balasan yang tidak disangka-sangka gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia saling memaafkan. Jika Anda mempunyai rasa sakit hati terhadap seseorang, lebih baik diikhlaskan, dihilangkan. Tidak apa-apa. Biasanya orang itu dia yang menyakiti, tapi dia juga yang mengumbar bahwa dia tersakiti. Lucunya manusia itu seperti itu. Ya, tapi tidak mengapa. Intinya kita tetap berbuat baik dan mendoakan orang tersebut semoga panjang umur dan diberi kelimpahan hati yang lapang, dibukakan hatinya, dirubah lah pemikirannya. Nggak apa-apa lah. Ada mas yang kayak gitu tuh, yang dia yang menyakiti tapi di suara tuh seakan-akan dia yang tersakiti. Dia yang paling benar malah. Nah, wong Jawa ngomongnya ngumbar swara. Ngumbar swara ya. Ada mas. Ngumbar swara tanpa kenyataan. Terbalik berarti mas. Terbodeng. Berarti ya dimaafkan aja. Ya dimaafkan aja lah. Saya menemui orang seperti itu mas, udah banyak mas. Bahkan dari berbeda budaya, kayak makanya budaya kita kan banyak, ada Sunda, Jawa, Betawi dan lain-lain. Beda budaya, beda negara saya pernah menemui. Tapi ya karena pengalaman itu saya bisa belajar gimana saya harus memperlakukan orang, gimana saya harus membalas si A, si B, si C itu dengan balasan yang berbeda tergantung perilaku dia terhadap saya. Sekalipun dia menjelek-jelekkan saya, sekalipun dia berbuat jahat kepada saya akan tetap mendoakan yang terbaik untuk dia. Artinya nggak ada rasa dengki, iri atau rasa dendam. Nggak ada. Saya tuh banyak sekali
dizolimi banyak, tapi alhamdulillah saya nggak ada rasa benci sedikit pun dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau orang Jawa malah aneh ya, Mas. Apa? Malah ade diane malah sing nyengiti malah wong. Lah iya lah itu, maksudnya itu. Kita yang disakiti tapi kok kita yang dimusuhi gitu. Nah, jadi ya seperti itulah kehidupan itu. Lika-liku kehidupan. Kita tidak perlu bersusah payah untuk membalas, nggak usah. Allah itu udah tahu takaran. Allah itu maha bertindak. Allah itu maha adil. Allah itu bisa memberi tindakan dari sekian juta umat manusia yang ada di bumi yang diciptakan olehnya. Itu semua tuh dalam kendali Allah gitu loh. Kita tuh nggak usah pusing-pusing. Wah, wong kae nglarani aku. Piye carane ya ben aku bales wong kae? Enggak usah. Kamu cukup diam, maafkan dia, doakan dia. Nanti Allah yang akan bertindak. Oh, wong iki nglarani wong iki. Oh, tak kayak iki. Terus selesai. Kita nggak usah capek-capek lah. Nggak usah capek-capek. Kita kalau ngurusi orang tuh nggak ada habisnya. Ngulik-ngulik orang tuh nggak ada habisnya. Malah kalau kamu terlalu mengulik orang lain itu mencerminkan dirimu sendiri. Itulah dirimu. Mungkin ya sedikit pelajaran atau ilmu yang mungkin bermanfaat, mungkin tidak, monggo silakan. Kalau tidak bermanfaat jangan diambil. Kalau bermanfaat silakan didengarkan, dipelajari dan dilakukan. Ini mau ada yang disampaikan lagi? Ambil sisi positifnya, buangkan sisi negatif. Ya, mungkin saya rasa cukup sampai di sini profil Mas Dhani. Siapa sih Mas Dhani, dan mungkin nggak sih Mas kalau misalnya nanti saya menikah dengan seorang wanita, itu sampean masih ikut saya atau sampean mungkin akan meneruskan perjalanan sampean dengan adik saya, hidup bersama adik saya gitu. Gimana itu? Misalnya pilihan itu. Misal pilihan itu ya mungkin tetap ikut, Mas. Walaupun sampai udah nikah. Oh. Misal otomatis kan rumah sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Yang penting kita kan misal siang atau sore atau malam bisa kumpul lagi. Nah, tuh. Jadi jawaban sudah terjawab. Tapi misalnya ini loh Mas, saya minta kisaran kita ini aja, kita persenin paling dasar aja. Misalnya bersama saya kan nggak mungkin nggak ada pemasukan kan, pasti ada pemasukan. Misalnya kalau bersama saya itu pemasukan 2.000. Tapi kalau Mas Dhani ada kesempatan atau tawaran atau peluang di mana pekerjaan itu menghasilkan lebih dari 2.000, itu diambil saja. Enggak, Mas. Sekarang misal harus ke dunia lain lagi, otomatis kita harus bercocok lagi, harus otomatis kan itu. Dan ngapain kita udah enak dan nyaman, dan kemana-mana udah bareng, kasarannya makan pun kita bareng, kemana-mana bareng, udah nyaman, udah enak, ngapain harus cari yang lain lagi. Seberapapun hasilnya, yang penting kita nikmati jalannya. Nah, itu malah bisa membuat hati saya terenyuh. Kesetiaan Mas Dhani itu dapat terlihat ya, dimana saya dan Mas Dhani itu pernah, bukan pernah nih, iya pernah sih, udah berlalu. Pernah itu dimana kita benar-benar dalam keadaan terpuruk dan nggak bisa makan ya Mas. Iya. Itu duit itu tinggal berapa sih waktu itu? Dua pilihan itu, 28.000 ya? 20 berapa? 26.000. 26.000 dan itu ngasih tahu saya, Mas, ini duit tinggal 26.000. Ini mau dibeliin makan atau mau dibeliin rokok? Kata saya, langsung saya menjawab spontan, beliin rokok Mas. Saya udah terbiasa nggak makan, tapi saya nggak terbiasa untuk nggak ngerokok. Tuh, 26.000 itu saya suruh belikan rokok, jangan belikan makan. Kalau makan gampang, kita minum air putih itu udah cukup. Tapi kalau nggak ngerokok
ya sebagai seorang cowok ya, di sini mungkin nanti ada cowok yang nonton dan perokok, itu sehari nggak ngerokok itu rasanya ben bayu semua tapi kok dituwapuki wong 1000 Wong sedesa. Pokoke rasane kayak dikwampling wong sedesa. Mendingan ra madang timbang gak ngerokok. Ya semua ini dapat pastikan di saat kita diposisikan di bawah sama Gusti Allah, nanti kan ini akan berputar lagi. Tunggu tanggal mainnya aja mas, sabar ya, sabar, ikhtiar dan legowo. Nah di sini bisa saya simpulkan Mas Dhani orangnya setia, walaupun nanti misalnya ada tawaran sebuah pekerjaan atau peluang yang lebih besar pendapatan dari bersama saya suruh ambil, tapi beliau malah tidak mau, masih bersedia stay setia sama saya, dan itu adalah bisa dibilang kunci sebuah kesetiaan, di mana kesetiaan itu tidak memandang harta, tidak memandang posisi enak atau tidak memandang bisa makan atau tidak, tapi kunci kesetiaan itu di situ. Tapi insya Allah akan memberikan sebuah jalan untuk kita, dan mudah-mudahan kalian semua juga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Yang ada di luar negeri ndang mulih. Moga kangen asal desa yang melahirkan kamu. Tanah kelahiran, apa enggak kangen sama keluarga? Saya tuh mendengar cerita pekerja luar negeri itu luar biasa loh mas. Ada yang 5 tahun tanpa pulang, ada yang 7 tahun tanpa pulang, 6 tahun tanpa pulang. Itu apa enggak punya rasa rindu gitu. Iya. Seperti kata-kata yang sudah saya lontarkan waktu pas pengeksploran tuh, dunia itu hanya sementara, jangan terlalu mengejar dunia. Apa jadinya jika kamu terlalu mengejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia, loh kan? Gitu. Nah kalau misalnya ada kesempatan, ada ini mbok yang mulih walaupun tengok-tengok gitu. Ya saya rasa cukup untuk obrolan pada hari ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.